Hai guys, welcome back to my channel. Thank you ya buat semua udah pada buka dan tonton video ini. Di video kali ini saya mau kasih tahu teman-teman tentang satu hal penting yang harus teman-teman lakukan setelah teman-teman selesai mengikuti SKB. Dan teman-teman ngerasa nih teman-teman udah lulus kayak gitu. Maksud saya, kita sendiri kan bisa menghitung integrasi nilai SKD kita dan SKB kita itu berapa. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu gimana cara ngitungnya, bisa tonton video saya di atas sini. Setelah teman-teman selesai ngitung dan teman-teman tahu nih ternyata teman-teman jadi yang paling tinggi di antara saingannya, berarti teman-teman udah bisa dibilang lulus. Tinggal tunggu informasi resminya aja dari BKN. Di masa-masa teman-teman nunggu informasi resminya itu, teman-teman harus juga ngelakuin satu hal yang paling penting, yaitu tentang pemberkasan CPNS. Jadi di sini saya bakalan sharing pengalaman saya yang waktu saya ikutin pemberkasan CPNS kemarin. Nah, oke, apa aja berkas yang mau disiapin? Jadi saya bakalan tunjukin ini ya teman-teman. Ini adalah tanda terima pemberkasan CPNS di kabupaten daerah saya. Jadi saya bakalan kasih tahu di sini ada, teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada 13 berkas yang harus teman-teman siapin kayak gitu. Nah, yang pertama itu adalah surat lamaran. Nanti surat lamarannya itu bakalan dikasih formatnya dari BKPP. Jadi teman-teman bakalan ikutin formatnya. Nanti setelah itu teman-teman tulis tangan. Kalau saya waktu itu ditulis tangan, terus dikumpulin ke tempat ngumpulinnya. Kemudian yang kedua itu ada fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir. Jadi teman-teman, fotokopi ijazah sama transkrip nilainya teman-teman itu wajib dilegalisir di kampusnya teman-teman kayak gitu. Jadi harus legalisir yang legalisir, istilahnya tuh legalisir basah kayak gitu. Jadi nggak boleh yang udah legalisir terus difotokopi lagi, itu nggak boleh. Terus yang ketiga di sini buat teman-teman yang punya ijazah profesi yang PPG, jadi teman-teman harus siapin fotokopi ijazah profesi dan transkrip nilainya, dan itu juga harus dilegalisir di kampusnya teman-teman kayak gitu. Next adalah yang keempat, akreditasi program studi. Nah, kalau akreditasi program studi ini, misalnya teman-teman, kalau saya kan akreditasi program studi saya itu kan pendidikan matematika. Jadi saya harus ambil akreditasinya, terus saya legalisir di tempat kuliah saya yang waktu kemarin itu kayak gitu. Terus yang kelima itu adalah daftar riwayat hidup. Nah, kalau daftar riwayat hidup ini juga bakalan dikasih formatnya dari BKPP atau dari BKD. Teman-teman tinggal ngisi aja sesuai dengan petunjuknya kayak gitu. Terus yang keenam itu adalah SKCK. Nah, kalau SKCK ini teman-teman, kalau menurut pengalaman saya yang kemarin, jadi ini tuh diurus secara kolektif kayak KPP atau BKD, tempatnya kita melakukan pemberkasan itu bakalan bersurat ke kantor kepolisian di daerah setempat, tempatnya teman-teman itu nanti bakalan diurus secara kolektif. Jadi semua satu angkatan CPNS itu bakalan ngurusin SKCK-nya sekalian di kantor kepolisian yang udah ditentuin sama BKPP, BKD atau teman-teman melakukan pemberkasan kayak gitu. Nah, SKCK itu segala informasi nih, tapi pasti teman-teman semua udah tahu kalau SKCK itu singkatan dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Nah, itu bakal diurus di kantor polisi. Nah, contohnya tuh kayak gini loh. Jadi ini adalah SKCK saya yang waktu saya mengikuti pengurusannya yang secara kolektif di kepolisian daerah setempat saya. Nah, kira-kira modelnya tuh kayak gini. Tapi ini yang fotokopiannya ya. Kalau di sana dipakai kertas yang teksturnya beda. Kalau saran saya nih teman-teman nggak usah deh ngurusnya secara mandiri, tapi boleh juga sebaiknya dicari tahu dulu kayak gimana, apa boleh diurus secara mandiri atau nanti tunggu aja pas kolektifnya. Nanti teman-teman tanya-tanya aja di BKD atau GPK. Nah, terus yang ketujuh itu adalah surat keterangan kesehatan. Nah, sama juga kayak SKCK. Jadi ini kemarin pengalaman saya diurus secara kolektif. Jadi satu angkatan semua rame-rame pada ngurus di rumah sakit yang udah bersurat sama BKPP, BKD. Nah, terus yang kedelapan adalah surat keterangan bebas narkoba dan nafsa. Nah, ini juga sama. Nanti sekalian diurus sama surat keterangan sehatnya. Jadi nanti bakalan ada biayanya
Nah, selanjutnya ini yang ke-9 adalah surat pernyataan bersedia mengabdi. Nah, ini juga formatnya nanti bakalan dikasih dari BKPP. Jadi tinggal teman-teman, udah ada formatnya, teman-teman tinggal ngisi aja. Nah, terus yang ke-10 juga surat pernyataan. Jadi nanti juga bakalan ada sama kayak surat pernyataan bersedia mengabdi, jadi bakal ada juga yang namanya surat pernyataan. Nah, terus teman-teman, dan yang ke-11 ini teman-teman harus siapin fotokopi KTP legalisir. Nah, kalau fotokopi KTP legalisir, teman-teman saya pastinya udah tahu dong ya. Jadi KTP-nya cuma di fotokopi doang, habis itu di legalisir di Dukcapil, asal kabupaten daerah setempatnya teman-teman. Kemudian yang ke-12 itu adalah pas foto latar merah ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar. Nah, ini adalah teman-teman punya pas foto sendiri, jadi nggak mungkin ya orang lain dipakai pas fotonya. Jadi teman-teman tinggal ya pergi foto, atau emang kalau ada foto yang udah ada filenya tinggal di print aja terus dikumpulin sebanyak 10 lembar dengan ukuran 3x4. Yang ke-13 itu adalah materai 6.000 sebanyak 6 lembar. Jadi teman-teman, itu adalah pemberkasan CPNSD di kabupaten daerah saya di tahun 2018 kemarin. Jadi saya sharing ini ke teman-teman, semoga jadi referensi informasi buat teman-teman untuk bersiap-siap kayak gitu, misalnya hal-hal kayak ijazah ya, atau akreditasi program studi, biar teman-teman tuh bisa langsung siapin dari sekarang. Dan untuk saran saya, dan untuk hal-hal yang diurus seperti yang diurus secara kolektif, teman-teman cari informasi dulu deh. Kalau emang bisa diurus secara mandiri, teman-teman bisa urus mandiri. Kalau memang nanti bakalan diurus secara kolektif, sebaiknya nunggu aja secara kolektif, jadi bareng-bareng sama teman-teman yang lain kayak gitu. Oke teman-teman, dan tips yang kedua, nanti bakalan dikasih tenggang waktu kayak gitu untuk ngurusin pemberkasannya, misalnya seminggu atau 2 minggu. Jadi saran saya tuh jangan ditunda sampai akhir-akhir hari deadline-nya kayak gitu. Jadi lebih baik teman-teman tuh dari awal-awal tuh udah usahain udah lengkap kayak gitu, udah habisin aja dari pagi sampai sore ngurusin berkasnya, yang penting udah selesai. Dan pada akhir-akhirnya teman-teman nggak perlu kayak panik atau gimana gitu, dan teman-teman harus waspada banget ngikutin alur pemberkasannya itu, karena ada juga kasus-kasus yang lain kalau pemberkasannya nggak benar, data-datanya nggak benar, nggak sesuai sama petunjuk dari BKN, maka teman-teman bisa dinyatakan gagal pemberkasan kayak gitu. Jadi itu nggak mungkin menutup kemungkinan. Jadi saran saya, teman-teman harus benar-benar serius mengikuti pemberkasan ini, karena ini adalah yang terakhir untuk teman-teman akan menjadi seorang ASN kayak gitu. Oke teman-teman, thank you so much for watching. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, kalian bisa like, dan jangan lupa untuk subscribe. Dan juga kalau merasa bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman sekalian, buat keluarga, saudara, atau siapapun yang membutuhin. Terima kasih. Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah. Kalau memang ada pertanyaan, saya bakalan usahain untuk menjawabnya. Terima kasih. See you on my next video.